3, 4, 5. Dalam hal ini tuh jadi si anak diluruskan di ruang kelas. Nanti mereka berhadapan-hadapan antara wanita dan laki-laki. Lalu mereka switch. Misalnya si perempuan mengeluarkan 2, si laki-laki mengeluarkan 2. Artinya 2 dikali 2 berapa? 4. Lalu yang bisa menjawab 4 boleh memasuki kelas. Dalam hal ini switch game juga bisa dikolaborasikan dengan pengecekan atribut, kaos kaki, dan kebersihan buku, Bu. Contohnya kami kemarin sudah di kelas 6A. Pada saat pengecekan buku sekalian kami mencoba gitu ya, Bu, melaksanakan program switch game gitu. Dalam hal ini besar harapan kami switch game ini dapat diterima atau dapat mendapatkan sisi yang baik gitu, karena pada dasarnya menurut Ki Hajar Dewantara itu belajar anak adalah sambil bermain. Oleh karena itu biar tidak terlalu pusing dan tidak terlalu melihat tidak tuh kayak sama kakak ini mah belajar terus gitu. Akhirnya kami mencantumkan adanya switch game. Oke. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memaparkan program yang telah kami rencanakan, yaitu ada pohon literasi. Nah, pohon sebelumnya itu kan Bapak Ibu ada lingkungan literasi. Nah, lingkungan literasi itu lingkungan sekolah dihiasi dengan tulisan, ilustrasi, gambar. Contohnya motivasi, kata-kata motivasi. Nah, kalau pohon literasi ini kita medianya ada di dalam kelas. Nah, sasaran kami itu pohon literasi ini berada di dalam kelas 5 dan 6. Jadi kami membuat 2 kelas ya. Posisinya itu ada di dinding belakang. Nah, mungkin jika diperkenankan nanti kami akan mengecat batangnya, akarnya, lalu daunnya. Nah, nanti setelah itu para siswa nanti juga ada sudut baca yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Ketika selesai membaca dari sudut baca, lalu misalnya para siswa menemukan penggalan kalimat yang dinilainya menarik, lalu mereka ingin menulisnya. Nah, nanti kami sediakan kertas origami yang berbentuk buah-buahan. Nanti para siswa menuliskan di atas buah-buahan itu, lalu bisa ditempel di pohon literasi tersebut. Nah, pohon literasi tersebut bisa berupa tadi penggalan kalimat-kalimat yang dinilai menarik, lalu judul-judul buku, atau bisa juga kata-kata motivasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Guru sekalian ada revitalisasi perpustakaan. Nah, revitalisasi perpustakaan ini merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan peran perpustakaan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, yaitu melalui kegiatan pembaharuan pengelolaan perpustakaan sekolah. Dalam revitalisasi perpustakaan ini ada 3 hal yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu menyortir buku. Jadi kami memisahkan antara buku yang layak dibaca dan sudah tidak layak dibaca, seperti buku yang rusak, terkena rayap, seperti itu. Nah, yang kedua, kami pun akan melabelkan sesuai jenjang kelas. Misalnya nanti setelah kami rapikan buku-buku dirapia sesuai jenjang kelasnya, lalu kami melabelkan di sini misalnya buku-buku khusus kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Nah, yang ketiga dalam revitalisasi perpustakaan juga kami akan menciptakan kenyamanan bagi siswa yang membaca buku di dalam perpustakaan. Kami akan membersihkan perpustakaan lalu menghiasinya agar para siswa juga semakin betah, semakin nyaman gitu membaca buku di perpustakaan. Nah, selain itu tadi kan ada kegiatan gerakan literasi sekolah membaca buku 15 menit sebelum masuk sekolah pun bisa dilaksanakan di perpustakaan. Seperti itu. Lalu selanjutnya dalam penguatan literasi ada kartu bilangan. Nah, ini sasarannya untuk kelas rendah. Jadi nanti kami mengajak
kardusnya seperti itu. Nah, nanti kardusnya itu akan dibalut dengan kertas origami. Nanti siswa-siswa bisa menghiasnya. Lalu kami meminta untuk menuliskan angka satuan dan angka puluhan. Nanti kegiatan ini bisa dilaksanakan sesudah sebelum pelajaran dimulai atau sebelum pulang. Contohnya nanti siswa secara random bisa mengambil angka-angka yang telah mereka buat dari barang bekas. Misalnya angka 5 dan angka 30. Siswa di sini diperintahkan untuk membandingkan mana angka yang lebih besar atau mana angka yang lebih kecil. Seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kami ada program papan numerasi yang termasuk salah satu program dari numerasi. Papan numerasi ini salah satu media ajar yang dapat digunakan oleh guru untuk mengenalkan konsep perkalian dan pembagian kepada siswa yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Seperti yang dipegang ini. Jadi kalau yang papan numerasi ini dia sifatnya fleksibel, bisa ditaruh di kelas atau di lingkungan ini, lorong ini. Misalkan kayak ini fokusnya ke kelas tinggi seperti kelas 4, kelas 5, kelas 6. Misalkan di sini ada 3 dikali 4. 3 itu jumlah botolnya dan 4 itu jumlah sticknya. Misalkan 4 ini ditaruh di botol pertama, 4 lagi ditaruh di botol kedua, dan 4 lagi ditaruh di botol ketiga. Lalu siswa menghitung ada berapa jumlah stick semuanya. Misalkan di sini ada 12. Seperti itu. Lalu untuk pembagiannya seperti ini. Misal ada 9 dibagi 3. 9 dibagi 3. Siswa mengambil 9 stick es krim. Lalu membaginya ke dalam 3 botol. Setelah itu siswa menghitung berapa stick yang ada di setiap botol tersebut. Nah di sini kan di botol pertama ada 3, botol kedua ada 3, botol ketiga juga ada 3. Berarti jawabannya sebenarnya dari 3 itu ada 3. Gitu. Besar harapan kami papan numerasi ini bisa disetujui oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada sosialisasi platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar ini adalah salah satu adaptasi teknologi yang sasarannya Bapak Ibu guru yang berguna sebagai teman kerja bagi guru untuk belajar, mengajar, dan berkarya. Di platform ini Bapak atau Ibu guru dapat membuat asesmen, melakukan pelatihan mandiri, menunjukkan kreativitas dalam aksi nyata, dan mendapatkan video inspirasi praktik pembelajaran. Lalu dapat mendokumentasikan karya Bapak atau Ibu guru. Platform ini juga menyediakan berbagai media macam perangkat ajar seperti modul ajar dan buku teks yang dapat memudahkan kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu guru. Sosialisasi platform Merdeka Mengajar juga tujuannya ini melatih kecakapan Bapak atau Ibu guru untuk
menggunakan teknologi dan agar media ajarnya semakin bervariatif yang ada di platform ini, seperti video inspirasinya dan ide praktiknya. Yang terakhir, selanjutnya ada games edukatif. Games edukatif ini salah satu adaptasi teknologi juga yang berkaitan dengan numerasi. Sasarannya itu para siswa yang kelas tinggi, agar siswa kelas tinggi ini dapat kenal dengan teknologi. Kami mengenalkan games edukatif di website seperti Math Games, Math Playground, agar pelajaran ini bervariatif dan tidak monoton.